Halo Warta People, kembali di Warta Bicara. Hari ini tamunya siapa? Hari ini kalau lihat dari rompinya itu bisa sangat jelas terbaca KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, benar nggak? Ini tulisannya jelas juga Ketua Alfian Mawardi. Selamat datang di podcast kita, Bang Alfian, apa kabar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, kabar baik. Oke. Alhamdulillah. Setengah jam cukup ya kita ngobrol-ngobrol KNPI dan apa dinamika yang terjadi di dalamnya? Boleh Bu. Oke. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dari sekian banyak ormas kepemudaan yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk Kalteng eksis nggak sih, Bang? Alhamdulillah, kayak kalau KNPI di zaman saya itu, alhamdulillah kegiatannya banyak. Lalu juga dari KNPI juga saya bisa dikenal sampai di Lamandau sana Seruyan, Sukamara, sampai ke TW. Dapat banyak kenalan para pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Tengah yang luar biasa. Dan saya di KNPI ini di zaman saya memang banyak kegiatan yang kita jalankan dan banyak juga yang berkolaborasi dengan Pemprov Kalimantan Tengah dan terutama juga dengan Pak Haji Agustia Sabran saat beliau menjadi DPR RI dulu. Apalagi sekarang sebagai orang nomor 1 di Kalteng, semakin intens ya sinergitas kebersamaannya. Bung Alfian menahkodai KNPI sampai periode tahun berapa ini? Harusnya itu 2024 akhir. Cuma kita kan seharusnya musda itu di Desember 2024. Cuma karena diperpanjang, karena kemarin saya ikut Pesta Demokrasi dan mungkin nggak tahu juga pusat minta saya sampai bulan Oktober 2025. Jadi kita akan musyawarah daerah itu di Agustus 2025 nanti. Oke. Kemungkinan akan terpilih lagi? Belum tahu. Atau maju lagi atau enggak? Belum tahu. Oke. Kita mau konfirmasi nih Pak Ketua, kalau dengar-dengar kabar Kalimantan Tengah ini akan jadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Rapimpurnas, benar nggak? Iya, betul. Rapimpurnas, rapat pimpinan Purnasnya apa nih, Pak Ketua? Rapat pimpinan paripurna nasional. Artinya acara ini, rapat pimpinan ini menjelang kita kongres. Nah, nanti sebentar lagi di tahun 2025 ini DPP itu juga akan kongres pemilihan ketua baru. Tapi itu di nasional akan diadakan di mana tuh? Kalau untuk kongresnya belum tahu. Tapi alhamdulillah Kalteng dipercaya sebagai tuan rumah Rapimpurnasnya. Kapan eventnya? Tanggal 3 sampai 6 Juli. Oh, nggak lama lagi dong? Nggak lama lagi. Sudah seberapa persen persiapan? Sangat detail kali ya, di atas 90%? Alhamdulillah sekarang persiapan sudah 80%. Dan juga alhamdulillah event ini tidak bisa terlaksana kalau tidak didukung 100% oleh Pak Gubernur kita. Pemerintah provinsi ya. Dana semua disiapkan Pemprov. Jadi kita sangat bersyukur mempunyai Pak Gubernur yang sangat mencintai para pemuda. Supportakan organisasi pemuda. Apa yang diagendakan dibahas di Rapimpurnas selama beberapa hari ke depan di awal bulan Juli nanti? Jadi Rapimpurnas ini akan membahas persiapan untuk kongres. Kongres pemilihan ketua umum DPP KNPI nanti. Lalu juga membahas tentang biasanya saat kongres itu kita membahas ADART juga bersama 191 OKP nasional akan datang semua ke sini, termasuk yang kalau Ibu lihat itu seperti Ansor, GP Ansor Pusat datang, terus juga yang besar-besar itu seperti HMI itu juga datang, Cipayung Plus datang semua. Jadi termasuk OKP dari kepartaian, Golkar. Jadi saya partai hadir semua di sini untuk membahas persiapan kita kongres, tata tertibnya seperti apa nanti untuk pelaksanaan kongres pemilihan ketua DPP KNPI. Organisasi besar akan datang ke sini dengan jumlah orang yang banyak, tokoh-tokoh besar, tokoh nasional juga hadir memastikan kehadirannya juga. Sampai saat ini yang konfirmasi siapa Pak? Konfirmasi untuk membuka acara itu Pak Muzani, Ketua MPR RI.
Lalu juga yang saya dengar, ya ketua penyelenggara kita ketua penyelenggara pusat ini namanya Bang Zulfikar, Wakil Menteri Tenaga Kerja Imigrasi. Nah, lalu juga yang konfirmasi saya dengar hadir itu seperti anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Mbak Saraswati. Oke, ketua Tidar itu ya. Tidar. Lalu juga yang saya dengar Menko AHY akan datang. Terus juga kalau Menko AHY berhalangan, Menko yang lain Pak Yusril Issa Mahendra yang akan datang juga seperti ini. Jadi Kalimantan Tengah sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan tokoh-tokoh nasional ini ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang jadi tuan rumah. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa pemerintah provinsi, Pak Gubernur mensupport sepenuhnya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Apa yang jadi kendala? Apakah ada? Kendala cuma kita mempersiapkan acara ini karena dalam sejarah KNPI Kalteng dipercaya menyelenggarakan acara nasional untuk KNPI-nya. Di zaman dari awal KNPI terbentuk di Kalteng sampai sekarang, baru sekarang dipercaya. Setelah berapa tahun tuh, Pak Ketua? Ya, udah lama banget. Jadi baru tahun ini Kalteng dipercaya. Itu yang membuat komunikasi kita antara panitia pusat dan lokal, karena panitia pusat kan lebih perfeksionis biasanya dan menyemangati para adik-adik ini, karena kebanyakan yang membantu saya ini selain pengurus KNPI ada OKP juga, kemahasiswaan, mahasiswa juga ngurus, dan sebenarnya event nasional ini bukan yang pertama untuk KNPI. Dulu tahun 2023 saya juga ada talkshow nasional KNPI di Kalimantan Tengah. Waktu itu masih Pak Haji Sugianto Sabran, gubernurnya. Itu juga kita adakan, tapi memang tidak sebesar ini karena ini sangat kompleks karena banyak yang datang. Dari berbagai OKP tentunya. Kalau begitu, apa yang menjadi daya tarik sehingga Kalimantan Tengah dipilih untuk menyelenggarakan kegiatan perhelatan besar ini? Jujur, kita tidak meminta, Bu. Jadi nggak nawarin diri sebagai tuan rumah, tetapi memang 2 kali Ketum Riano Panjaitan itu datang ke Kalteng itu 2 event nasional yang dia hadiri, dua-duanya talk show pemuda. Di 2023 itu di 2022 itu di Palangkaraya, di 2023 akhir itu di Kapuas. Beliau mungkin melihat antusias para pemuda yang ada di Kalimantan Tengah pertama. Kedua, beliau secara personal memang kenal dengan Pak Gubernur Pak Haji Agustiar Sabran. Beliau tahu bahwa Pak Gubernur kita ini suka dengan anak muda, percaya dengan anak muda. Nah, mungkin karena hal-hal tersebut, DPP KNPI mempercayakan tuan rumahnya kepada DPD KNPI Kalteng. Baik, itu jadi kesempatan kita Kalimantan Tengah untuk mempromosikan daerah, gitu ya. Dan satu lagi sih, mungkin cuma Kalimantan Tengah yang DPD KNPI-nya tidak pecah. Keren, yang solid. Yes, baik. Kalau bicara KNPI, ada berapa banyak sih keanggotaan yang dimiliki oleh KNPI Kalteng di bawah kepemimpinan Bang Alfian? Pengurus itu kurang lebih sekitar 120 orang. Itu dari berbagai divisi, lalu berasal dari para organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kalimantan Tengah, dan yang berhimpun di KNPI kalau saya tidak salah kurang lebih sekitar 90-an OKP yang ada di KNPI. Baik, karena KNPI itu nggak cuma ada di provinsi ya, Pak Ketua, tapi juga kabupaten kota juga ada KNPI dengan berbagai latar belakang yang bergabung di dalamnya, laki-laki perempuan tentu saja dengan berbagai profesi. Baik, tadi harapan besar Rapimpurnas ini tentunya Kalimantan Tengah jadi tuan rumah yang menyelenggarakannya dengan baik ya. Agenda selama 3 hari tadi ya Pak Ketua, yang penting apa selain kegiatan internal, apa kegiatan yang melibatkan masyarakat, apakah ada? Jadi gini, selain acara nasional ini, saya berharap untuk mengenalkan wajah Kalimantan Tengah kepada para pemuda-pemuda dari berbagai pelosok Indonesia. Nah, jadi kita memperkenalkan bahwa Kalimantan Tengah ini sekarang adalah masa depannya
dari Indonesia. Karena apa? Kan seperti kita tahu kan IKN sudah lagi dibangun dan sebagainya. Nah, Kalimantan Tengah ini sekali lagi sebagai penyangga dari IKN. Ibu Kota Nusantara. Nah, kadang itu di Jakarta itu, di pusat itu, kita Kalimantan Tengah dianggap masih hutan, masih keterbelakang. Salah besar nanti kalau sudah datang ke Kalteng, lihat segala ada di sini. Kita mau lihatkan wajah Kalimantan Tengah seperti apa. Baik. Waktu tadi kita ngobrol banyak di segmen pertama untuk bicara kesiapan rapat pimpinan Paripurna Nasional ya. Nanti di segmen kedua mungkin ada hal yang kita bicarakan lagi lebih dalam berkaitan dengan tugas dan peran KNPI di segmen kedua setelah yang berikut ini. Tetap di Warta Bicara, Warta People. Warta People kembali di Warta Bicara. Tadi kita udah ngobrol bagaimana Kalimantan Tengah di awal bulan Juli nanti akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan berskala nasional. Jadi jangan kaget gitu nanti kalau ada baliho-baliho besar yang ada di sepanjang jalan protokol Kota Palangkaraya. Di mana tepatnya, Bang Alfian, kegiatan ini akan diadakan? Kita mengadakan kegiatan ini di Aula Jaitingang, lantai 2. Di kantor gubernur. Kantor gubernur. Ya. Oke, jadi itu nanti akan melihat juga bagaimana suasana kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, baik. Agendanya tadi sudah disampaikan secara detail apa yang menjadi harapan besar. Kalau kita melihat riak-riak politiknya di KNPI, bagaimana KNPI menjaga kesolidan kebersamaan dengan tadi kan OKP yang bergabung banyak. Mungkin Bung Alfian bisa sampaikan karena pasti juga sudah tahu seperti apa yang terjadi di tubuh KNPI saat ini. Iya. Ini sangat berbeda, Bu, karena saya selain di KNPI itu juga ada di HIPMI. Saya sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Kalimantan Tengah, yang ketuanya itu Deden Agustiar Sabran. Sangat berbeda dengan KNPI memang. Di KNPI ini memang banyak dinamikanya, apalagi saat menjelang Rapim Purnas dan Munas. Jadi banyak hektiknya ya? Iya, banyak hektiknya. Jadi karena bayangkan di Kalteng saja 90 kepala yang harus kita satukan dengan pemikiran organisasi. Iya. Beda. Baik. Dan sama di pusat juga ada 191 OKP yang berhimpun di dalamnya. Nah, jadi untuk menyatukan para pemuda ini tidak gampang, tetapi saya selama memimpin KNPI ini alhamdulillah tidak ada yang riak-riak terlalu tajam tentang kepemimpinan saya, dan memang yang kita jalankan, kalau saya berpikirnya organisasi ini kita jalankan pakai hati, dan yang penting nggak ada makan uang dari duit organisasi, apalagi kami selalu didukung dana hibah dari provinsi. Jadi saya selalu bilang sama pengurus, kalau kita nggak macam-macam, nggak usah takut kalau kita diprotes sama orang lain. Kecuali kita punya ada keburukan, ada dosa, baru kita takut. Tapi kalau nggak ada keburukan, jalan terus saja. Karena yang penting, Bu, kami menjalankan organisasi ini sesuai ADART. Itu yang paling penting. Mau bagaimanapun protes dari riak-riak dinamika yang ada di KNPI, kalau kita menjalankan sesuai ADART, tidak mungkin kepengurusan ini diganggu dan sebagainya. Karena pakai hati tadi dan punya semangat dan misi yang sama untuk berperan bangun daerah dengan pemikiran yang tentunya idealis tuh para pemuda yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kalau sinergi dengan kabupaten kota seperti apa kepengurusan di provinsi? Kita alhamdulillah dari 14 kabupaten itu ada sekitar 10 yang sudah definitif, ada 4 yang kita caretaker. Jadi kepengurusan di zaman saya, di musda-musda saya selalu mencari orang yang bisa bersinergi dengan bupati, kepala daerah setempat. Yang satu frekuensi. Karena dan saya selalu menekankan lebih baik kita musyawarah mufakat daripada kita bertanding. Karena saya bilang organisasi ini bukan ladang untuk cari duit, gak bisa kalian cari duit di sini. Iya, organisasi itu juga tergantung pada leadernya. Iya. Karena kepemimpinannya yang saya pilih ini memang dekat dengan kepala daerah, alhamdulillah mereka jalan di tempatnya masing-masing. Ini keren nih kan, KNPI di tangan Bung Alfian Mawardi itu udah sangat hektik, udah bisa tertangani dengan baik sepanjang punya ajakan bersama untuk kita tulus melakukan dengan hati gitu ya. Iya, karena saya bilang setiap calon-calon itu saya bilang dulu, kalau kalian belum selesai dengan diri kalian sendiri nggak usah maju, saya bilang. Apalagi kalau punya niatan yang
olah-olah lah. Oke, Oke, Bung Ketua tadi disampaikan pusat kegiatan akan diadakan di AJT Ya. gitu. Jadi mulai dari pembukaan sampai penutupan ada di situ semua dipusatkan. Penutupan di tanggal 5 itu nanti kita adakan di persemaian hutan kota Dinas Kehutanan Provinsi Yang Kalimantan di Tengah. Hiu Putih ya? Di Hiu Putih Oh, karena akan dihadiri yang konfirmasi ini antara Menhut atau Wakil Menteri Kehutanan. Oke. Jadi kita penanaman pohon di sana nanti. Oke, baik. Jadi ada city tour-nya lah semacam itu ya. Baik. Jadi ketika Kalimantan Tengah ditunjuk atau diminta untuk jadi tuan rumah itu udah nggak pikir dua kali. Oh ya udah oke, kita coba tawarkan ke daerah lain juga nggak ya? Saya saat ditawarin itu saya bilang siap. Saya bilang siap dulu. Karena waktu ditawarin itu kebetulan Pak Gubernur baru terpilih. Oh, Pak Gustiar. jadi penunjukan sampai penentuan kegiatan ini dalam waktu Singkat. Saya waktu diminta saya iakan karena waktu itu pasca Pak Gubernur sudah terpilih. Februari Maret ya. Sudah waktu itu sudah waktu itu sidang di MK, Pak Willy kan nyambut gugatan. Saya bilang saya akan ngomong sama Pak Gubernur terpilih. Itu pertama. Kedua, saya kenapa mengambil ini, saya berpikir saatnya Kalimantan Tengah ini menunjukkan wajahnya pada Indonesia. Dari sisi kepemudaan? Iya. Oke. Ribet nggak mempersiapkan momen yang begitu besar ini? Otak saya lagi penuh sih, Bu. lagi burn out gitu ya. Kalau sekarang udah mulai tenang. Tapi saya belum tenang sampai kegiatannya terlaksana. Karena basic saya itu pengusaha, Bu. Oke, baik. Basic pengusaha, bisnis. Jadi basic saya pengusaha, saya ngurus organisasi. Apalagi acara ini kan intinya saya turun langsung juga, walaupun ada ketua panitia. Karena pesan Pak Gubernur jangan mengecewakan acara nasional ini. Oke, jadi walaupun bisa didelegasikan, tapi tetap harus dikawal. Tetap. Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar untuk event ini? Mungkin dana udah ya nggak usah. Dana sudah. Yang ketakutan saya adalah acara ini tidak berjalan lancar. Maksudnya ada yang miss sedikit. Memang para panitia semua saya lihat stres karena saya ngecek itu setiap jam. Detail saya ngecek. Bisa ada perubahan gitu sepersekian waktu. Saya ngecek misalnya nih konsumsi seperti apa, lalu mobil seperti apa, saya cek semua. Terus penginapan di mana, terus desain baju, desain rompi seperti saya ini, desain rompi, terus pokoknya semua sampai titik billboard aja saya ngecek. Videotron berapa yang sudah sampai ke nanti lokasi penutupan. Ya. Saya cek semua, Bu. Karena ini kan bekerja tidak hanya antar KNPI saja ya, tapi juga melibatkan pemerintah instansi. daerah. Karena saya bilang sama mereka, kan yang komunikasi dengan para dinas ini kan para ketua panitia, ada misalnya anggota-anggotanya yang ngecek komunikasi dengan para dinas terkait. Saya tetap bilang kalau kesulitan kasih tahu saya biar saya juga komunikasi dengan kepala dinasnya. Oke, walaupun ada seksi-seksi khusus yang menangani tapi ketua langsung turun. Iya, harus. Walaupun ada ketua panitia pelaksana. Iya, Bu, karena saya pikir ini ada persembahan terakhir saya sebelum saya purna tugas di KNPI. Dan melanjutkan lagi. Wait and see ya. Wait and see. Oke, KNPI ini kan merupakan salah satu organisasi pemuda yang tidak kalah besar begitu dengan organisasi pemuda yang lain. Apa yang jadi keunggulan KNPI? Kalau OKP lain kan banyak ya, dari jalur keagamaan juga ada, saya partai politik juga ada, seperti yang Bung Alfian tadi sampaikan. KNPI ini sebenarnya organisasi terbesar kepemudaan. Dan terlama tertua. Terlama dan tertua. Mungkin ada Ansor juga, Ansor lebih tua. Tapi KNPI ini wadah untuk berhimpunnya para OKP ini. Sebenarnya kalau KNPI ini bisa didukung seperti kepala daerah kita, Pak Gubernur kita, Pak Gustiar, saya yakin semua KNPI itu akan besar dan solid. Terkadang saya lihat di daerah lain ada yang memang tidak didukung sama kepala daerahnya karena lawan politik. Berarti harus pendekatan tersendiri dari ketua harusnya. Ya, karena saya bilang, makanya saya waktu musda KNPI daerah, kabupaten, kota, saya selalu bilang kalian sudah seizin Pak Bupati belum? Kalau belum seizin Pak Bupati saya nggak mau musda, saya bilang. Jadi itu sudah jadi pesan pembuka ya? Pesan pembuka saya, karena apa? Organisasi tanpa pemerintah nggak bisa jalan, Bu. Sama untuk Kalimantan Tengah?
fine-fine aja aman-amannya kalau untuk Kalimantan Tengah? Aman, karena saya selalu menekankan seperti itu. Jadi udah diwanti-wanti, udah di warning dari awal. Ya, saya bilang kecuali kamu punya kekayaan seperti saya. Oke. Ya udah nggak apa-apa, saya musnahkan Baik, KNPI seperti itu. baik. Wow. Luar biasa juga ngomongin pemuda dan permasalahannya, karena pemuda KNPI ini termasuk suara yang sangat didengar ketika ada persoalan nasional katakan atau daerah. Jadi KNPI diminta untuk suaranya. Apa yang jadi perhatian KNPI saat ini untuk pembangunan di Kalimantan Tengah? Saya walaupun mau purna tugas Ibu, dan beberapa calon kan memang juga berasal dari kepengurusan saya. Saya yang berasal dari kepengurusan saya selalu bilang siapapun yang menang, satu yang saya tekankan kepada kalian memimpin KNPI, saya minta bantu untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti apa? Kami itu kan sampai kabupaten sampai kecamatan, Bu. Ini kami kepengurusan kami itu. Nah, jadi saya minta mereka itu semua untuk KNPI ini untuk selalu keliling kabupaten-kabupaten menyampaikan program-program kartu Huma Betang, Pak Gubernur. Sebagai perpanjangan tangan ya dari bagian pemuda. Karena gini, Bu, yang saya lihat banyak masyarakat yang masih bingung tentang kartu Huma Betang atau salah prasangka tentang kartu Huma Betang. Jadi peran KNPI hingga kecamatan terlibat untuk itu. Untuk menjelaskan kartunya seperti apa, karena program ini sangat luar biasa sebenarnya. Tapi harus dimengerti bagaimana jalannya ini program. Supaya jangan informasi hoax yang sampai ke masyarakat. Iya, betul. Baik. Oke. Last but not least, karena waktunya udah habis, tapi ada satu pertanyaan penutup untuk Pak Ketua, apa yang jadi harapan atau pesan bersama untuk generasi muda yang ada di luar sana untuk yang punya keterlibatan atau punya kontribusi untuk suksesnya Rapim Purnas tahun ini di bulan Juli. Silakan. Oh ya, saya berpesan kepada para pemuda yang ada di Kalimantan Tengah, mari dukung acara Rapim Purnas ini, acara nasional ini, karena ini adalah kesempatan bagi para pemuda yang ada di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pemuda Kalimantan Tengah itu adalah masa depan bagi negara NKRI, negara Indonesia. Yang kedua, dengan diadakannya dan dipercayanya Provinsi Kalimantan Tengah, DPD KNPI Kalteng untuk melaksanakan Rapim Purnas acara nasional ini adalah bukti bahwa para pemuda di Kalimantan Tengah bukan lagi sebagai cuma melihat penonton saja. Bukan cuma sebagai penonton, tapi sekarang sebagai pelaku untuk menyukseskan acara kepemudaan terbesar di Indonesia. Yang ketiga, saya juga berpesan kepada para pemuda yang ada di Kalimantan Tengah, yang pasti hidup ini tidak ada yang tidak berjuang. Tidak ada yang instan, karena kalau kita pengen melihat keindahan alam saat naik gunung pasti capek. Begitu juga dengan hidup ini, bahwa perjalanan hidup ini sangat panjang, dan saya pikir para pemuda ini kalau sudah berjuang, insya Allah hasilnya akan diberikan yang indah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata hari ini tuh dari Ketua KNPI Kalimantan Tengah Awi. Tapi bisa tidur nggak sih? Tidurnya nyenyak nggak? Nggak nyenyak. Berapa jam sehari jelang Rapim Purnas? Ini biasanya saya tuh selalu menekankan kalau tidur tuh 8 jam. Iya, kesehatan banget. Ini 5 jam doang, 4 jam, 5 jam. Terus tidur. bangunnya kepikiran ya? Kepikiran langsung, Bu. Tapi apapun itu, sukses untuk kegiatan Rapim Purnas. Semoga lancar jaya, sesuai dengan yang direncanakan, diagendakan. Yang datang juga sesuai dengan yang dijadwalkan. Gitu ya, lancar Terima jaya kasih. untuk kegiatan Rapim Purnas. Terima kasih Bu Alfian Mawardi, Ketua KNPI Kalimantan Tengah, bikin Warta People, Warta Bicara hari ini dari kepemudaan untuk bersama bangun Kalimantan Tengah. Sampai jumpa.